Ri, Ahok jelaskan cara satu-satunya Indonesia bebas dari korupsi. Saya cuma bilang, Republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh. Boleh nggak sih APBN di semua kementerian dibuka sampai satuan ketiga? Kayak gue lakuin di Jakarta dulu. Supaya gue ngerti nih, Menteri Keuangan gajinya berapa sih? Bonusnya berapa sih dia? Honor-honor berapa sih? Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia. Kali ini berita datang lagi-lagi dari DPR, bro. DPR ngulah lagi. Mereka mempermainkan hukum seenak kepentingan mereka sendiri. Mereka membentuk undang-undang untuk menyelamatkan lembaga mereka sendiri. Ri, Ahok jelaskan cara satu-satunya Indonesia bebas dari korupsi. Saya cuma bilang, Republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh. Mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah nggak ada guna. Dibodohin orang. Kalau mau, semua pejabat harus buktikan hartanya dari mana. Pajak yang dia bayar sesuai nggak? Biaya hidupnya sesuai nggak? Masih tanya, aktivis anti korupsi semua pernah nggak ngomong gituan? Itu aja saya minta, udahlah. Tahukah kalian siapa Presiden Indonesia yang berani membubarkan DPR? Pertama adalah Presiden Soekarno, gengs. 4 tahun berselang setelah pemilihan umum 1955, Soekarno langsung membubarkan Konstituante dengan menerbitkan Dekret Presiden 1959. Pembubaran Konstituante ini kemudian disusul dengan pembubaran DPR. Kedua, Presiden Gus Dur. Tahun 2001, Gus Dur langsung mengeluarkan Dekret pembubaran DPR. Dekret Gus Dur ini pun ditentang oleh sejumlah pihak. Dua diantaranya adalah Wakil Presiden RI kala itu, Megawati, dan juga Amin Rais selaku Ketua MPR RI, gengs. Tidak sekedar mengecamnya saja, Amin Rais juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memboikot isi dekret tersebut. Akibat dari dekret ini, Gus Dur digulingkan dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya yakni Megawati Soekarno Putri, gengs. Kedua presiden ini tidak puas dengan produktivitas DPR yang dirasa buruk, gengs. Boleh nggak sih APBN di semua kementerian dibuka sampai satuan ketiga? Kayak gue lakuin di Jakarta dulu. Supaya gue ngerti nih, Menteri Keuangan gajinya berapa sih? Bonusnya berapa sih dia? Honor-honor berapa sih? Pungutan-pungutan ini berapa sih? Jangan-jangan miliaran sebulan misalnya gitu loh. Ya mendingan kayak di Jakarta dulu. Kalau misalnya bener ya. Ya udah. Nggak ada lagi honor-honor beli barang, nggak ada honor. Kerja ya kerja, yang ada bonus per kinerja, ada poin. PAD tinggi, bonus per poinnya tinggi. Waktu saya lakukan itu tuh Mbak, baru kurasa tuh, gue jadi gubernur jadi miskin. Tahu kenapa? Dia dulu, dia kebak daerah, gue kasih tahu nih. Kenapa bisa duitnya banyak? Datang cuap-cuap, bikin acara apapun, dimasukin lu sebagai pembina ketua, ada honornya bulanan. Tiap bulan orang keuangan datangnya terima duit, honor pak, honor pak, honor pak. Di bawahnya brand tuh, sekda, asisten, semua honor-honor semua. Pernah nggak rakyat tahu soal itu? Nggak tahu. Dia bilang gaji kecil nggak boleh naik demi rakyat, nanti naik gimana, semua ribut. Saya nggak butuh itu, saya butuh transparansi. Saya hapus semua Jakarta itu. Gue juga nggak terima. Anda dapat kinerja, aku nggak bisa berbasis kinerja dong. Gue juga nggak ada gaji ke-13. Yang lebih lucu lagi apa tau nggak? Gue ada bonus 10 kali gaji kalau berhasil mengut PBB. 90% dari Menteri Keuangan nih. Sama gue punya 10 kali gaji bonus kalau gue dapat dari PB1. Yang restoran lu makan, hotel itu loh. Berarti gue dapat 20 kali gaji dong. Nah, itu yang lumayan tuh. Gaji gue 7 juta lebih nih. 20 kali 150 juta. Karena makan semua ditanggung. Jadi gue 1 tahun punya 1,8 miliar dong. Anak gue sekolah agak mahal, 800 juta lah. Gue masih bisa deposito 1 miliar setahun. Terus kata om gue, gila lu jadi gubernur deposito 1 miliar, lu udah bangga lu. Orang nyolong 1 T lu. Gue bilang, ya bukan bangga. Itulah sombongnya gue bilang.
Gue dapat uang yang resmi, ini sombong gue. Lalu apa terjadi itu nggak? Undang-undang berubah. PBB langsung disuruh pungut oleh daerah. Ya dong. Karena dipungut oleh gua. PBB 1 juga dipungut dari gua. Ada peraturan Mendagri mengatakan maksimal bonus hanya 10 kali gaji. Gua hilang 10 kali gaji. Iya. Begitu gua mau kok nggak bisa deposito lagi? Saya bilang anggota DPR RI 1 bulan 1 miliar juga boleh gajinya. Tapi semua pengeluaran lu dibuka, kasih rakyat lihat mana pantas nggak pantas. Lu berani buka nggak? Pengadaan, berbagai pengadaan nih di kementerian-kementerian, mungkin di TNI, Polri, di aparat, coba berani buka nggak pengadaannya? Lu suruh anggota dewan 1 miliar sebulan kecil. Kalau aku berani bayar, tapi aku tanya, nanti lu keluarin ya, mana yang nggak pantas, buang. Berani ngomong nggak? Tapi secara kinerja DPR juga paling... Ya, terus undang-undang balik juga lambat keluarnya. Makanya kan baik reses, Bos, baik keluar negeri, Bos. Terus hitung aja anggota dewan keluar negeri berapa kali. Iya. Dulu kan gua tolak melulu. Nah, ini model-model gitu tuh kita beresin. Mobil dinas, rumah dinas, semua beresin dulu. Iya. Jual aja tuh rumah dinas semua, kamu sewa semua. Kenapa? Gara-gara mau perbaikan. Kalau duit lagi perbaikan. Kalau mau ya udah lamsam. Iya. Nah, ini yang enggak. Jadi perkeringat, tapi saya juga tidak mau rakyat itu dihasut seolah-olah tidak pantas pejabat gaji atau tinggi. dapat gaji tinggi. Gue tanya, lu mau nggak digaji lu rendah kalau lu profesional? Enggak sih. Ini kenapa satu pihak kita bangga orang lain terima gaji besar, tapi ketika pejabat mau gaji besar kita nggak terima karena lu korup, Bos. Lu nggak bisa buktiin harta lu sama gaji lu nggak sesuai. Tapi kalau lu kagak korup, gue mah ikhlas. Tapi juga jangan dihasut rakyat supaya semua tuh gaji kecil berkorup gitu loh. PDIP kok ragu banget ya ambil langkah tegas terhadap dua kadernya Deddy Sitorus dan Sada Restuati. Padahal ucapan dan sikap mereka jelas bikin masyarakat tersinggung. Partai lain justru bergerak cepat, begitu kadernya bikin blunder. Nasdem, Golkar, dan PAN langsung menonaktifkan kadernya bahkan sebelum ada instruksi resmi dari Presiden Prabowo. PAN sudah mencopot Uya Kuya dan Eko Patrio. Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Nasdem menonaktifkan Lafaz Urbah dan Ahmad Sahroni. Tapi PDIP malah adem ayem. Isu yang beredar Megawati Soekarno Putri khawatir pencopotan dua kader itu bisa mengganggu posisi Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Puan saat ini kan memegang posisi penting sebagai pimpinan parlemen. Menurut Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadli, ini jelas mempengaruhi sikap PDIP. Fadli menilai gak ada satupun anggota DPR yang mau turun ke jalan menemui demonstran. Padahal rakyat jelas menunggu keberanian wakilnya. Seharusnya Puan tampil mendengar aspirasi rakyat sebagai pimpinan DPR. Kenyataannya, nggak ada upaya nyata dari Puan untuk meredakan ketegangan publik. Fadli juga bilang PDIP mestinya berani bersikap seperti PAN, Golkar, dan Nasdem. Tiga partai itu berani mengorbankan kadernya demi menjaga citra partai. Tapi PDIP justru terkesan melindungi kadernya sendiri. Jasinfo, Deddy Sitorus menyebut perbandingan gaji DPR dengan pekerja UMR sebagai sesat logika. Dia bahkan menggunakan istilah rakyat jelata untuk menggambarkan masyarakat kecil. Pernyataan itu dia sampaikan saat debat di salah satu TV nasional. Komentarnya dianggap merendahkan rakyat yang berpenghasilan rendah. Deddy saat itu membahas soal tunjangan rumah anggota DPR sebesar 50 juta per bulan. Perbandingan itu muncul karena di sisi lain ada program Tapera yang membebani pekerja UMR. Wajar kalau publik tersinggung dengan komentar Deddy tersebut. Di waktu berbeda, Sada Restuati viral karena berjoget heboh usai sidang tahunan MPR. Tindakannya dianggap nggak peka dengan situasi rakyat yang sedang kesulitan. Apalagi saat itu muncul kabar soal kenaikan tunjangan DPR. Sementara daya beli masyarakat terus menurun. Perilaku itu menimbulkan kesan DPR berpesta di atas penderitaan rakyat. Publik makin marah karena PDIP nggak mencopot Deddy Sitorus dan Sada Restuati. Yang muncul malah pernyataan maaf dari Said Abdullah, Ketua DPP PDIP. Said meminta maaf mewakili Deddy dan Sada Restuati. Deddy Sitorus dan Sada Restuati nggak tampil langsung untuk menyampaikan permintaan maaf. Hal ini semakin membuat publik kecewa.
Kesan yang muncul, PDIP setengah hati menghadapi kemarahan rakyat. Momentum krisis yang seharusnya dijawab dengan ketegasan justru ditutup dengan basa-basi. Jika benar analisis Fadli, maka Megawati lebih mementingkan posisi Puan ketimbang perasaan rakyat. Artinya ada kalkulasi politik keluarga di balik keputusan PDIP. Ini jelas berbahaya bagi citra PDIP sebagai partai wong cilik. Selama ini PDIP membangun identitas sebagai partai yang berpihak pada rakyat kecil. Slogan Partai Wong Cilik kerap dipakai untuk menegaskan kedekatan mereka dengan masyarakat bawah. Tapi kasus ini justru menunjukkan wajah sebaliknya. PDIP terlihat lebih sibuk menjaga kursi dan jabatan, bahkan di saat rakyat merasa diremehkan oleh ucapannya sendiri. Sikap adem ayem ini memunculkan kesan PDIP arogan, seolah-olah cukup minta maaf tanpa sanksi yang nyata. Padahal rakyat menunggu bukti konkret bahwa wakilnya bisa dikoreksi. Permintaan maaf saja nggak cukup menghapus luka publik. Ketika partai lain berani menindak kadernya, PDIP malah berlindung di balik simbol maaf. Kalau PDIP nggak berbenah, citra partai wong cilik bisa runtuh dengan sendirinya. Yuk jadi partai politik yang benar-benar merakyat. Lembaga yang mengikuti fit and proper test DPR, jabatan apa saja yang bisa dicopot DPR? Oh alang, ini toh maksudnya. DPR itu tidak mengesahkan undang-undang perampasan aset dengan secepatnya. Menunggu ya kan undang-undang yang baru. Apa? Nah ini DPR bisa mengendalikan atau memecat dan memasangkan Ketua KPK dan Kapolri. TNI juga bisa dipecat secara langsung oleh DPR. Yo pinter ya. Pinter ya. Rakyatnya itu dipelokotone. Kemarin demo-demonya percuma. Ya, bener, perampasan aset disahkan. Tapi DPR juga mengesahkan undang-undang untuk pemecatan Kapolri, TNI, dan Ketua KPK dari DPR. Pinter, weh. Cerdas. Yang ngono, mbiyen sekolah kan ya berarti kan bayar duit. Orang bayar kawul, cok. Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia. Kali ini berita datang lagi-lagi dari DPR, bro. DPR ngulah lagi. Mereka mempermainkan hukum seenak kepentingan mereka sendiri. Mereka membentuk undang-undang untuk menyelamatkan lembaga mereka sendiri. Dengan pola kebut satu malam, mereka berhasil membuat undang-undang untuk mencopot pimpinan KPK, MK, MA, kepolisian hingga TNI. Oh my goodness. Ini DPR konfirmasi nggak sih sama rakyat? Atau memang sedang mengecoh rakyat lagi? Undang-undang ini dibuat bertujuan memproteksi lembaga mereka dari penyidikan. Kampret nggak tuh? Kita sekarang tahu tujuan dari mereka membentuk undang-undang ini. Jadi kenapa undang-undang perampasan aset sangat lama dikumandangkan, guys? Karena mereka membentuk undang-undang ini melindungi mereka. Bukankah pencopotan pimpinan KPK, MA, MK, kepolisian hingga TNI itu adalah hak presiden, bukan haknya DPR. Ini ilmu apa lagi yang akan disuguhkan ke masyarakat Indonesia? Netizen akan menyelidiki ini semua. Jangan main-main dengan masyarakat Indonesia. Kalau sudah ada undang-undang seperti ini, untuk apa lagi hak perampasan aset para koruptor? Ini hanya menampakkan kalau mereka lah dalang segalanya. Jangan sampai netizen berprediksi kalau koruptor-koruptor itu dibentuk oleh DPR. Kita sudah jengah dengan hal-hal yang seperti ini. Kita sudah jengah dengan undang-undang yang mereka bentuk. Seharusnya yang diinginkan oleh netizen, yang diinginkan oleh rakyat Indonesia adalah undang-undang perampasan aset para koruptor. Sehingga jelas tujuannya. Koruptor tidak boleh ada di negeri ini, dan koruptor siap untuk dimiskinkan, bukan sekedar untuk dipenjarakan. Tetapi kenapa undang-undang perampasan aset ini selalu dihambat dan tidak pernah diaminkan? Yang mengejutkan kenapa dalam satu malam mereka bisa membentuk undang-undang yang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, terutama DPR, dengan membuat undang-undang untuk berhak mencopot pimpinan KPK, MK, MA, kepolisian hingga TNI. Apakah ini yang diinginkan oleh rakyat? Tentu tidak. Itu tidak penting. Yang penting adalah keluarkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Jelas,
Undang-undang ini yang bisa menggiring netizen dan masyarakat seluruh Indonesia untuk menjaga negeri tercinta ini dari para koruptor. Sekarang kita tahu siapa sebenarnya yang takut untuk diselidiki dan siapa main masternya untuk para koruptor di negeri ini. Sekali lagi gauman untuk para netizen dan rakyat seluruh Indonesia. Jangan biarkan dan tolak adanya undang-undang baru yang diciptakan oleh DPR ini. Salam waras dari Medan, salam bela bangsa. Pada hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi bagaimana disebutkan di atas akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penggunaan dana program sosial Bank Indonesia. Jadi kalau nama programnya Program Sosial Bank Indonesia PSBI ya, dan penyuluh jasa keuangan PJK itu yang di Otoritas Jasa Keuangan OJK ya, dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Perkara ini bermula dari laporan hasil analisis atau LHA PPATK dan kemudian juga dikaitkan dengan atau dikuatkan dengan pengaduan masyarakat. Jadi ada masyarakat di daerah ya yang mengadu kepada kami KPK di sini bahwa ada beberapa bantuan sosial itu dirasa tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga mereka melaporkan kepada kami masyarakat. Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari ke belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Komisi 11 DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki beberapa mitra kerja. Di antaranya adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Khusus terhadap Bank Indonesia dan OJK, Komisi 11 memiliki kewenangan tambahan, yaitu mewakili DPR memberikan persetujuan terhadap rencana anggaran masing-masing lembaga tersebut setiap tahunnya. Jadi ada anggaran untuk lembaga ini nih, untuk BI, kemudian juga untuk OJK. Nanti Komisi 11 ini anggaran yang untuk BI maupun untuk OJK itu dirapatkan gitu ya, seperti itu, kemudian dievaluasi dan lain-lain, kemudian disetujui gitu ya oleh Komisi 11. Sebelum memberikan persetujuan dimaksud, Komisi 11 DPR RI terlebih dahulu membentuk panitia kerja. Tadi kan ada panjanya seperti itu, yang di dalamnya termasuk Saudara HG dan Saudara ST untuk membahas pendapatan dan pengeluaran rencana anggaran yang diajukan oleh BI dan OJK. Jadi dengan adanya panja tersebut, kemudian anggaran yang diajukan oleh BI maupun OJK dibahas dalam satu rapat, kemudian dilihat bagaimana rencana pengeluarannya, kemudian rencana pendapatannya, seperti itu. Setelah rapat kerja Komisi 11 DPR RI bersama pimpinan BI dan OJK pada bulan November di setiap tahunnya, ya, November di setiap tahunnya. Jadi dalam hal ini tahun 2020, 2021, dan 2022 Panja melaksanakan rapat tertutup. Jadi yang ada hanya BI OJK kemudian dengan Panja. Bahwa dalam rapat terdapat kesepakatan antara lain
Satu, BI dan OJK memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi 11 DPR RI. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Saudara S. Saya membacanya juga waktu itu di media yang rekan-rekan sekalian tulis. Pada saat Saudara S ini selesai diminta keterangan, menyampaikan bahwa seluruh anggota Komisi 11 menerima dana bantuan. Nih Saudara S bilang begitu ya. Saya hanya mengutip dari yang Saudara S sampaikan. Saya ulangi, BI dan OJK memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi 11 DPR RI dengan alokasi kuota dari BI sekitar 10 kegiatan per tahun dan OJK sekitar 18 sampai 24 kegiatan per tahun. 2. Dana program sosial diberikan kepada anggota Komisi 11 DPR RI melalui yayasan yang dikelola oleh anggota DPR Komisi 11. Jadi tidak langsung uang itu diberikan kepada perorangan anggota Komisi 11, tetapi diberikan melalui yayasan. Artinya anggota Komisi 11 kemudian bisa menunjuk yayasan yang sudah ada, gitu ya. Karena banyak misalkan yayasan sosial dan lain-lain yang ada bisa ditunjuk, misalkan di daerah pemilihannya, di dapilnya, atau bisa juga yayasan yang dimilikinya, yang khusus menampung uang untuk kegiatan sosial tersebut. Teknis pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial dibahas lebih lanjut oleh tenaga ahli. Jadi masing-masing anggota DPR RI ini, Komisi 11, memiliki tenaga ahli. Nanti teknisnya, tenaga ahli inilah yang akan mengaturnya atau membahasnya, gitu ya. Dari masing-masing anggota DPR Komisi 11 dan pelaksanaan dari BI dan OJK dalam rapat lanjutan. Jadi ada rapat lanjutan kemudian untuk membahas penyaluran dari bantuan sosial ini. Dalam rapat lanjutan dilakukan pembahasan diantaranya jumlah yayasan, yayasannya berapa yang nanti diajukan begitu. Kemudian teknis pengajuan proposalnya seperti apa, teknis pencairan uangnya seperti apa, jumlah dokumen atau laporan pertanggungjawaban LPJ-nya. Jadi kegiatan ini setelah uangnya diberikan melalui yayasan tentunya nanti akan diimplementasikan sesuai dengan peruntukannya. Seandainya dana bantuan sosial ini untuk Rutilahu, ya harus dibuat Rutilahu seperti itu. Nah, kemudian diminta pertanggungjawabannya atau LPJ-nya. Kemudian alokasi dana yang diperoleh dari setiap anggota DPR RI Komisi 11 per tahunnya. Setelah selesai rapat panja pada sekitar bulan November atau Desember, anggota Komisi 11 DPR RI kembali melaksanakan rapat kerja Komisi 11 terkait persetujuan atas rencana anggaran tahunan BI dan OJK. Untuk menindaklanjuti pembahasan teknis tersebut, HG kemudian menugaskan tenaga ahli, sementara ST menugaskan seorang kepercayaannya. Nah, kalau tadi ada yang ditugaskannya tenaga ahlinya, yang ST itu kepercayaannya. Untuk membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada BI dan OJK melalui 4 yayasan yang dikelola oleh Rumah Aspirasi HG dan 8 yayasan yang dikelola oleh Rumah Aspirasi ST. Jadi ini beda-beda. Kalau HG itu menggunakan 4 yayasan, kalau ST menggunakan 8 yayasan. Seperti itu ya. Selain kepada BI dan OJK, tersangka HG dan ST juga diduga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada mitra kerja Komisi 11 DPR lainnya melalui yayasan-yayasan yang dikelolanya. Bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023, yayasan-yayasan dikelola oleh HG dan ST telah menerima uang dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI, namun tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial. Artinya, bukan tidak ada sama sekali ya, rekan-rekan, ini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan tetapi tidak keseluruhan. Seperti sering saya contohkan, dana sosial untuk Rutilahu 10 rumah, ya. Nanti yang dipergunakan hanya 2 rumah, kemudian dipotret sana sini gitu ya. Kemudian dibuat pertanggungjawaban untuk 10 rumah. Sehingga kelihatan di pertanggungjawabannya 10 rumah, padahal yang dibuat hanya
2 rumah. Jadi dana yang bentuk 8 rumah. Yang lagi itu yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. HG menerima total 15,86 miliar dengan rincian sebagai berikut. Senilai 6,26 miliar dari BI melalui kegiatan program bantuan sosial Bank Indonesia. Senilai 7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan. Serta senilai 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI lainnya. Bahwa selanjutnya HG diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer. Di mana HG kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode store tunai. HG menggunakan dana dari rekening penampungan untuk kepentingan pribadi, diantaranya pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda 4. Sementara itu ST menerima total mencapai 12,5 miliar dengan rincian sebagai berikut. Sejumlah 6,3 miliar dari BI melalui program bantuan sosial Bank Indonesia, sejumlah 5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan, serta sejumlah 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi 11 DPR lainnya. Seluruh uang yang diterima ST melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya seperti ditempatkan di deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda 2, serta pembelian aset-aset lainnya. ST juga diduga melakukan rekayasa transaksi perbankan dengan meminta salah satu bank daerah untuk menyamarkan penempatan deposito serta pencairannya agar tidak teridentifikasi di rekening koran miliknya. Bahwa menurut pengakuan ST, sebagian besar anggota Komisi 11 DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. Tentunya kami akan mendalami keterangan dari saudara ST ini, siapa saja yang menerima dana bantuan sosial dari Komisi 11 ini. Kemudian juga kami concern untuk mendalami alasan apa dari BI maupun OJK sehingga diberikan dana bantuan sosial kepada anggota Komisi 11 ini. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun